Bapak, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan terus untuk memberikan semangat buat kami yang mendengar, karena firman itu kekuatan, firman itu pertahanan buat kami, untuk kami bisa terus berjalan maju tanpa mengenal capek, tanpa mengenal lelah, tapi kami terus semangat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semua apa yang akan hamba-Mu sampaikan. Berkati setiap telinga yang mendengar, urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Saya hari ini akan melanjutkan khotbah yang berapa hari yang lalu ya, saya khotbah supaya ndak lupa ya. Kadang kalau sudah berapa hari lewat itu lupa. Saya beri judul 3S, semangat sampai selesai ya. Jadi gampang ingetannya. Senyatanya semangat sampai akhir, tapi kan SSA. Jadi saya kasih judul semangat sampai selesai ya. Kemarin minggu lalu yang itu belum dibahas, berapa hari yang lalu. Yang pertama itu ada kata apa saudara? Yuk kita review sejenak di Ibrani 10 ayat 35 dan 38 ya. Saya bahas 3 hal ini, Ibrani 10 ayat 35 dan 38. Tadi sebelum saya khotbah ada seorang ibu yang konseling sama saya. Dia tanya seperti ini, Bu, saya lagi capek, saya lagi putus asa karena saya melihat bagaimana suami saya tidak bertambah baik. Sekarang ya Bu, keuangan tambah pelit, sama anak-anak berubah, sama saya sudah berubah, sekarang sama anak-anak juga ikut berubah. Ya, dan di situ ibu itu berkata, saya tuh rasanya kalau mau ngomong jujur terlalu capek Bu buat urusan seperti ini. Tapi saya cuman bilang gini, semangat Ibu, jangan pernah menyerah ya. Senyatanya kita cuman jadi penonton aja, saya bilang. Saudara, saya cuman bilang gini, Ibu cuman jadi penonton, lihat sinetron perbuatan jahat mereka. Mereka lupa ya. Jadi dia bilang suaminya sama wanita tobat ini semakin menjadi-jadi, semakin menginjak-injak hidup saya sama anak-anak. Semakin pelit sama uang ya, semakin tidak ada perhatian, sementara sama yang di sana perhatian, sama 3 anak hasil hubungan gelapnya juga sayang. Jadi sama saya punya anak juga ya, sama anak-anak saya tidak sayang, tapi sama anaknya sana mulai hari ini mulai berubah ke anak saya, lebih condong ke sana. Saya cuman bilang gini Bu, inget ya, dalam hidup ini mereka lupa, mereka lagi bermain dalam satu permainan sinetron yang mereka lupa bahwa semua jalan hidup yang mereka rancangkan di balik semua itu ada sutradara Tuhan, dan mereka lupa kalau sutradaranya itu berpihak sama ibu. Saya bilang gitu, tenang Bu, sutradaranya tidak berpihak sama yang jahat. Walaupun kelihatannya wanita tobat sama suamimu lagi di atas angin, tenang aja, karena sutradara yang menentukan jalan hidup mereka itu berpihak sama ibu. Tenang aja, ibu pasti nanti jalan dibuka jalan, yang sana ditutup jalan. Makanya saya sering kali berbicara, Tuhan itu perannya dalam hidup saudara dan saya itu selalu membuka jalan. Walaupun kelihatan yang hari ini kelihatannya tertutup, masa depanmu suram, ingat ya, tapi dia tetap hadir untuk membuka jalan, untuk memberi harapan, untuk memberi masa depan. Ya, tangkap ya, Tuhan itu hadir untuk membuka jalan, untuk memberi masa depan, dan untuk memberi pengharapan. Jadi kita perlu semangat sampai selesai. Tenang aja, orang jahat mereka lupa bahwa
di dalam permainan sinetron kehidupan mereka, apa yang mereka rancangkan di balik semua ini ada Tuhan. Sutradara yang baik selalu berpihak pada orang benar. Lah mereka lupa kalau kita ada di dalam satu kehidupan di mana sutradara yang pegang jalan hidup saudara dan saya ada di pihak saudara. Saudara perlu takut? Enggak perlu. Kita hari ini nyantai aja, sudahlah. Wong kehidupan kita nanti berakhir seperti apa, ya dia sudah tahu kok semuanya pasti baik-baik saja. Makanya 3S, ya gampang kan? Saya kalau ketemu orang, singkatan yang gampang itu ibu-ibu gampang ingetnya. JNS, jalani, nikmati, syukuri. Nah sekarang 3S ya, semangat sampai selesai. Setelah kita jalani, tantangan makin berat, 3S, semangat sampai selesai. Artinya sampai selesai kalau Tuhan sudah bilang waktuku sudah tiba. Selama belum tiba waktunya Tuhan, tetap semangat. Semangat sampai kapan? Orang tanya, Bu, sampai kapan? Lah saya sendiri aja nggak tahu, nggak pernah mau berani tanya sama Tuhan. Saya kalau mau tanya sama Tuhan, saya itu sungkan saudara ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan banyak tanya sama Tuhan sampai kapan, sungkan lah. Karena dia kan sutradara, dia punya kedaulatan, nanti dijawab sama Tuhan. Sukanya aku. Nah, kita mau ngomong apa? Wong dia sutradara, lah kita pemain. Tapi kan Tuhan kalau bilang suka-sukanya aku, berarti dia juga tahu dia akan memberikan upah yang terbaik buat pemain yang terbaik. Lah kalau kita hari ini mainnya ngomel aja, bersungut-sungut, sampai kapan ya Tuhan? Mengapa ini terjadi? Mengapa? Kenapa? Sampai kapan? Nah ini diulang terus. Kira-kira sutradaranya sebel enggak? Ya sebel. Makanya jangan banyak tanya, sudah semangat aja dibangun. Saya itu enggak mau tanya saudara, saya itu enggak mau tanya sama Tuhan sampai kapan Tuhan, enggak. Saya sungkan sama Tuhan, saya tahu saya itu cuman hamba, saya enggak punya hak untuk banyak tanya. Yang penting ya sudahlah, siap aja jalani kehidupan, serial kehidupan kita enggak pernah tahu. Tapi yang pasti semangat aja sampai selesai ya. Ibrani 10 ayat 35 dan 38. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Yang pertama ya yang saya akan bahas, karena besar upah yang menantinya. Walaupun tidak banyak tanya, Tuhan bilang gini, tidak usah tanya, yang nanti kamu nikmati itu upah yang besar. Jadi tidak usah komplain ya. Semua ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini mendengar ya bagaimana khotbah hari ini, ndak usah banyak komplain. Yang pasti ndak melampaui kekuatanmu, yang pasti ada jalan, yang pasti ada masa depan, yang pasti ada pengharapan. Makanya semangat sampai selesai. Selesai aja. Kalau selesai nanti lihat jalan, lihat masa depan, lihat pengharapan, tenang aja. Itu sudah di dalam skenario-nya Tuhan. Tanpa saudara bilang gini, Tuhan aku pengen punya masa depan yang penuh damai sejahtera, ndak usah minta-minta. Tuhan aku minta pengharapanku tidak memalukan, oh ndak usah minta-minta. Tuhan aku minta jalan yang terbuka lebar, oh ndak usah minta-minta. Semua itu sudah ada di dalam skenario-nya Tuhan. Tangkep ya, Tuhan itu sudah membuat master plan yang pasti hidupmu akan ditutup dengan jalan yang terbuka, masa depan yang penuh damai sejahtera, pengharapan yang tidak akan pernah memalukan. Itu sudah pasti. Makanya ndak usah komplain, ndak usah protes. Proses itu hari ini sudahlah dijalani aja, semangat jalani proses sampai selesai. Karena nanti selesainya tenang aja. Yang penting yang pertama, jangan melepaskan kepercayaanmu. 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jangan gugur imanmu, karena standarnya orang benar itu iman ya. Hidupmu itu oleh iman.
Orangku yang benar akan hidup oleh iman, bukan melihat. Siapa yang sampai hari ini hidupnya melihat fakta, terus bertobat ya. Kalau mau semangat sampai selesai, kalau hidupmu mau semangat hari ini, hidup jangan dengan melihat ya. Kita harus belajar untuk percaya, karena orangku yang benar hidup oleh percaya. Ujian iman hari ini di akhir zaman sedang berlangsung. Kita lagi dimurnikan jadi orang benar. Kalau hidupmu cuman melihat fakta, maka disilang terus sama Tuhan. Fail, gagal. Hari ini gimana Bu Eli supaya standar orang benar itu ada dalam penilaian Tuhan? Ya bilang aja setiap kali ada masalah tambah berat, tambah bonyok seperti ibu tadi, ya sudah bilang aja ya suka-sukamu Tuhan, sudah suka-sukamu. Yang pasti aku tetap percaya. Aku belajar untuk tidak melihat, tidak merenungkan fakta. Yang aku tahu orang benar itu percaya dengan merenungkan firman. Tangkap ya. Orang benar yang selalu mengikuti aturan mainnya Tuhan itu adalah orang yang belajar percaya dan merenungkan firman. Jangan melihat terus merenungkan masalah. Nah ini fail ya. Banyak kali kita nggak bisa tidur, stres, depresi karena kita melihat fakta terus merenungkan fakta pakai akal logika kita. Tambah stres sudah, tambah kepingin mati rasanya. Tuhan mau mati rasanya, jujur. Kalau kita melihat fakta, terus kita merenungkan fakta, malah bukan tambah hidup sebagai orang benar, saudara jadi gagal, dan saudara kepingin mau mati rasanya. Itu kalau kita melihat fakta. Ini masa sukar. Tadi saya share khotbah singkat 1 menit ya di Instagram. Bagaimana kita hari ini harus tabah. Ndak bisa ndak. Masa sukar sedang terjadi. Kita ndak bisa bilang gini, Tuhan, aku nggak mau melewati semua ini. Aku maunya di dunia nyaman. Nanti ketinggalan, ndak di rapture. Kenapa? Karena orang yang nyaman itu kedagingannya tebal, ndak kuat nanti diangkat. Yang mau di rapture itu roh ya. Jadi kalau saudara terus nuntut nyaman, dikasih nyaman, hati-hati. Rapture kalau terjadi, orang yang dagingnya berat, ya berat di dunia, berat terus ninggalin dunianya, berat ninggali kesenangannya, berat ninggali hobinya, berat ninggali kebahagiaannya, hartanya berat, ndak mau rela diberikan sesaat sama Tuhan untuk ngalami proses supaya dagingnya mati, rohnya yang muncul menyala-nyala. Orang yang bisa di rapture itu hanya standarnya adalah orang benar yang hidup dengan percaya dan punya roh yang menyala-nyala. Orang kalau rohnya yang menyala-nyala, segala sesuatu itu sudah kacamatanya roh. Tambah berat. Saya itu sampai ngomong gini, puji Tuhan ya Tuhan, saya ini di tengah tekanan yang berat, saya ini semakin waras jadi orang benar. Apa yang saya lihat, kalau orang lihat saya itu semangat hari ini. Kalau orang tahu juga masalah saya, haleluya saudara. Tapi saya coba bilang ini, Tuhan saya ini waras hari ini. Saudara lihat ya, jujur saya tadi ngomong sama satu orang yang konseling. Saya bilang gini, Bu, kamu jangan putus asa. Karena ibu ini bilang gini, saya ini sudah putus asa, sudah drop, sudah lowbat. Bu, jangan sudah Bu. Iya Bu Eli, enak Bu. Nanti ya kalau ada cerita lagi saya akan cerita bagaimana Tuhan proses hidup saya. Tapi yang membuat saya waras hari ini, kewarasan saya, karena kacamata saya sudah kacamatanya Tuhan, roh saya yang berbicara. Saya cuman bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu ini ujian buat saya.
Kalau memang Tuhan izinkan saya ngalami ujian, saya tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Wong kebaikan kok buat apa saya susah? Saya nggak mau susah, saya nggak ngurangi jam saya pelayanan. Walaupun saya di Amerika, saya hari ini, ya saya bisa nggak ngomong, Tuhan saya mau jalan-jalan nggak. Walaupun di jadwal khotbah sampai 8 kali, saya bilang gini, aduh semestinya saya bisa tolak kan. Tapi saya bilang gini, ya sudahlah, kalau memang Tuhan izinkan saya ada pelayanan, toh saya tahu bahwa kehidupan saya hari ini kan hidup buat Kristus, ya enggak apa-apa ya. Saya juga bersyukur kalau masih Tuhan percayakan saya untuk bisa membawa firman. Ya di situ saya cuman bilang, di tengah kehidupan kacamata Tuhan dan manusia roh saya cuman bilang gini, Tuhan enggak apa-apa, apapun yang terjadi, saya tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap mendatangkan kebaikan. Lah kalau kebaikan seharusnya kan saya bilang gini, terima kasih ya Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di balik kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Mazmur 31 ayat 22, di balik kesesakanku lah ada keajaiban Tuhan terjadi. Ya kalau lihat keajaiban, lihat kuasa Tuhan yang sempurna, lihat kebaikan Tuhan, yang jadi pertanyaan, kenapa kita protes? Kan tidak perlu. Harusnya di tengah tekanan yang berat, proses yang masih berlanjut, ya Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Ya seharusnya kita berkata, syek Tuhan, syek. Kalau hari ini aku masih dipercaya proses, itu berarti kebaikan kuasa Tuhan yang sempurna. 3K, kebaikan kuasa Tuhan yang sempurna, keajaiban itu sedang terjadi. Makanya 3 hal ya. Saudara percaya hari ini Tuhan itu mau kita jangan lepaskan kepercayaan, karena di balik proses selalu ada upaya yang besar menantinya. Yang kedua, jangan gugur imanmu karena kita lagi dimurnikan seperti Ayub ya, seperti sebagai orang benar. Ayub itu hanya iman mau ditimbul seperti emas, bonyoknya luar biasa. Sama saudara dan saya, semua proses tekanan yang berat sekali itu hanya akan memunculkan imanmu timbul seperti emas. Makanya jangan gugur imanmu. Kalau kita mau sebagai orang benar yang timbul seperti emas, itu standarnya adalah iman ya. Nggak melihat, percaya aja. Walaupun keadaan tambah sulit, renungkan firman. Jangan melihat, renungkan masalah. Mulai sekarang gaya hidup orang benar yaitu percaya dengan merenungkan firman dan janji Tuhan. Tangkep ya, itu tadi janji Tuhan yang gampang, mendatangkan kebaikan, melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang ketiga yaitu menikmati keajaiban Tuhan. Lah enak toh? Lah kalau segala sesuatu itu baik, kenapa kita mau lari dari proses? Nggak perlu, tinggal semangat sampai selesai. Dapur apimu selesai. Sadra Mesa Abednego nggak akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Dia juga tidak melihat kebesaran Tuhan kalau apinya tidak 7 kali lipat. Kenapa apinya harus 7 kali lipat? Kenapa tembok Yeriko harus diputari 7 kali juga? Itu berarti karena kemuliaan Tuhan nanti yang dinyatakan makin luar biasa. Hidup kita sendiri juga menikmati upah juga luar biasa. Kita percaya hari ini jangan takut. Jangan takut masuk dapur api yang makin panas. Hidupmu akan terlihat nanti. Lihat ya apa yang Tuhan nyatakan. Nah yang ketiga, lihat ya, maka aku tidak berkenan. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Itu yang saya 3 hal. Yang pertama apa saudara? Jangan lepas kepercayaanmu. Jangan gugur imanmu, jangan mengundurkan diri sebagai orang benar. Nanti tidak berkenan. Sudahlah, semangat sampai selesai. 3 hal, yaitu jangan melepaskan kepercayaanmu, jangan menggugur imanmu, jangan mengundurkan diri, supaya hidup kita dalam perkenanan Tuhan.
Percuma kita bertahan kalau kita tidak berkenan. Makanya hari ini tidak cukup jadi orang benar cuman bertahan. Ya sudahlah, suami selingkuh, ya sudahlah, tapi saudara cuman bertahan. Nanti lama-lama saudara akan jatuh, hancur. Iblis yang maju menyerang. Kita nggak bisa bertahan, kita harus maju juga menyerang. Saudara, kalau selama saudara cuman bertahan aja, lama-lama pertahanan kita habis. Kekuatan kita makin merosot. Saudara nggak bisa. Orang yang bisa menyerang, yaitu orang yang bangun kekuatan. Iblis menyerang, saudara juga harus menyerang. Iblis menyerang dengan fakta, saudara harus menyerang dengan iman dan tunduk kepada Allah. Tangkep ya. Sementara ini saudara berpikir gini, Tuhan, aku ini bertahan tapi kok rasanya berat, rasanya kok kalah, bukan kalah. Saudara tahu, kemenangan di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan, orang yang berkenan sama Tuhan, itu bukan orang yang selesai dari masalah. Bukan berarti ketika hutangmu lunas, engkau bisa beli rumah baru, pabrikmu tambah besar, dan saya juga sudah ke Pak Nyoto kembali. Tapi kalau saya tidak bisa tunduk kepada Allah, iman saya juga hari ini tidak teguh, maka saya di hadapan Tuhan itu saya tetap bukan jadi orang benar yang berkenan. Saya masih kurang memuaskan Tuhan, karena standarnya Tuhan itu mau hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Tangkep ya. Jadi hari ini apa yang perlu saudara lakukan? Saudara pikir kita ini kalah, kayak saya gini. Saya yakin saya sudah jadi pemenang. Kenapa? Karena saya hari ini bisa menguasai diri saya. Saya nggak selingkuh, saya nggak bales Pak Nyoto, saya nggak bales yang jahat dengan yang jahat. Itu kemenangan loh. Bayangin kalau saya mengundurkan diri jadi orang benar, saya bales Pak Nyoto, saya bales wanita tobat, maka hidup saya nggak berkenan. Makanya kalau kita hari ini bisa responnya benar terus, itu kemenangan. Karena kita ini tidak mengundurkan diri jadi orang benar, sehingga kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Apa artinya pemulihan? Apa artinya engkau kaya? Apa artinya engkau sukses kalau engkau nggak bisa berkenan di hadapan Tuhan? Semuanya nol. Banyak orang diberkati malah mengundurkan diri jadi orang benar. Malah mengundurkan diri jadi orang yang rendah hati. Dulunya miskin, rendah hati. Setelah kaya, sombongnya amit-amit. Itu sama saja di pemandangan Tuhan, saudara gagal. Makanya semangat sampai selesai. Kalau kita nggak bisa nanti 3S, maka kita akan jadi orang yang gagal, ya. Makanya kita harus hari ini menjadi orang yang punya semangat, tetap semangat, jangan pernah kasih kendor. Yang pertama, ya, jangan pernah melepaskan kepercayaan. Kita belajar dari wanita yang pendarahan. Bu Eli gimana? Jangan lepaskan kepercayaan, ya. Jadi kita harus tahu kalau kita hari ini jangan mau bertahan. Bertahan lama-lama, percayalah. Orang yang cuman bertahan, tidak serang iblis, saudara akan kalah. Kekuatanmu akan merosot, imanmu akan turun, bahkan kekuatanmu dalam berdoa juga makin merosot, sukacita merosot, semuanya merosot, lama-lama habis. Tapi kalau kita hari ini bertahan semangat sampai selesai, kita hari ini harus jangan lepaskan kepercayaanmu. Artinya tidak boleh meragukan Tuhan. Sekalipun dia belum jawab doa saudara, percayamu harus bulat. Ya, jangan percayanya gini, bisa enggak ya Tuhan? Nah, orang yang tanya mengapa, sampai kapan, ini jenis orang yang bukan percayanya bulat. Ya, jangan lepaskan kepercayaanmu. Lihat, kita baca Markus 5 ayat 25 sampai 28. Shalom. Markus 5 ayat 25 sampai 28. Adalah di situ, lihat ya, belajar dari seorang perempuan yang pendarahan, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita. Orang kalau 12 tahun menderita itu kira-kira cuapek enggak? Cuapek.
Orang 12 tahun hidupnya enak, masih mending jalani proses. Tapi ini menderita pendarahan. Orang pendarahan itu bayangin ya, khususnya mungkin bapak-bapak yang ibu-ibu yang mungkin bisa ngerasain pendarahan. Ya, orang kalau pendarahan, bayangin sampai 12 tahun. Saudara bayangin itu komplikasi penyakitnya, saya percaya macam-macam ya, anemia, ya sulit tidur, semuanya ndak nyaman. Ini dalam penderitaan 12 tahun. Lihat ya, 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. 12 tahun menderita ya, ngandalin kekuatannya sendiri, berulang-ulang pergi ke tabib, tapi dia salahnya mengandalkan kekuatan sendiri, mungkin masih punya uang ya, sampai uangnya habis. Banyak kan kali kita juga seperti itu, selama kita masih punya kekuatan kita ngandalin sampai mentok, istilahnya mentok, ndak ada jalan keluar, baru cari Tuhan. Ya ndak apa-apa, Tuhan walaupun dianggap sebagai ban serep yang dikeluarkan waktu dibutuhkan, Tuhan ndak pernah sakit hati. Dia tetap bersyukur. Kalau saudara ingat seperti anak yang terhilang, lihat ya, perempuan ini menderita, sudah itu semua yang ada padanya sudah dihabiskan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Mungkin hari ini juga ya, kita mungkin sudah berdoa, kita sudah berusaha juga ya, tapi keadaan itu makin memburuk ya. Lihat apa yang dilakukan perempuan pendarahan ini, keadaannya makin memburuk ya. 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, nah ini orang jangan melepaskan kepercayaan, sekalipun mungkin dalam cerita perempuan pendarahan ini kita sudah berusaha, keadaan tidak berubah ya. Penderitaanmu 12 tahun, mungkin lebih dari 12 tahun. Yang jadi pertanyaannya hari ini, kalau kita masih kenal Yesus itu juru selamat, saudara jangan pernah lepaskan kepercayaan. Waktu perempuan itu mendengar tentang Yesus, dia bukannya putus asa, dia malah hari itu menguatkan kepercayaannya. Mungkin waktu dia sudah mendengar berita tentang Yesus, mungkin dia berpikir gini, kira-kira Yesus bisa ndak ya? Wong ini loh tabib penderitaan. Mungkin dia sudah lakukan doa juga ya. Tapi ketika apa yang dia alami ndak bertambah baik, mungkin orang bisa berpikir seperti ini, mbok ya Tuhan. Loh, banyak loh orang bilang gini. Beberapa hari yang lalu saya terima WhatsApp dan saya sedih, jujur dengar imannya ibu ini, saya sedih karena beberapa bulan yang lalu imannya on fire. Iya Bu Eli, saya mau semangat, saya percaya Yesusku dahsyat. Tapi waktu keadaan bertambah buruk, di mana dia sudah mulai di ambang batas kekuatan, dia berkata beberapa hari yang lalu, saya hari ini protes sama Tuhan, saya hari ini kecewa sama Tuhan, saya hari ini meragukan Tuhan. Nah ini, saya cuma bilang, Bu kenapa? Ya Tuhan tidak tolong hidup saya, Tuhan tidak bukain jalan hidup saya. Kenapa? Dia sebut banyak hal kenapa. Saya cuma bilang, Bu, kadang-kadang di titik batas ambang kekuatan seperti Abraham, di mana pisau itu sudah di atas anaknya, itulah waktunya Tuhan membuat breakthrough, titik balik. Dimana ketika kita sebagai domba sembelian mau diambang batas ya, ayat Roma 8 itu kan ada, dimana kita seperti domba ya, yang mau dibawa ke pembantaian tapi keluar lebih dari pemenang. Ayat berikutnya, jadi waktu kita seperti domba yang mau dibawa ke pembantaian, siap antara mati dan hidup, disitulah ayat berikutnya Roma 8 ayat 37, tetapi
Tapi lebih dari semuanya itu, kita adalah lebih dari pemenang. Artinya apapun keadaan terjadi, ambang batas kekuatanmu, titik nadir, seperti domba yang siap dibawa ke pembantaian sekalipun, jangan sekali-kali melepaskan kepercayaanmu, karena sekali-kali Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Makanya jangan sekali-kali. Dan perempuan pendarahan ini justru menguatkan kepercayaannya dengan berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hari ini di tengah keadaan seperti domba di tengah pembantaian, ambang batas kekuatan, yuk ambil langkah. Asalku jamah saja kuasamu Tuhan, aku sembuh. Asal aku jamah saja jubahmu Tuhan, aku alami pemulihan, keuanganku pulih, usahaku diberkati, sakitku sembuh. Yuk mulai dikatakan. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Ingat, asalku jamah jubahnya saja, aku pasti pulih, aku pasti sembuh, aku pasti sehat, aku pasti diberkati, aku pasti ngalami pemulihan rumah tangga, suamiku pasti pulih, anak-anakku pulih, istriku pulih, semuanya. Itu mulai dikatakan. Tangkep ya? Nggak sulit kan? Hari ini yuk, siapapun kita seperti wanita pendarahan, ingat, sudah 12 tahun menderita itu ndak enak saudara. Itu orang yang sudah putus asa, habis gitu sudah berusaha ke berbagai macam tabib. Ya mungkin orang sakit ya harus ke dokter, tapi walaupun sudah habis uang dokter, penyakitnya ndak tambah sembuh, tambah buruk. Sekali lagi, pelajaran apa yang kita ambil? Kalau jangan lepaskan kepercayaan, walaupun keadaanmu tambah buruk, sekalipun tetaplah seperti wanita yang pendarahan ini. Asalku jamah saja kuasamu, jubahmu Tuhan, aku pasti sembuh. Maka seketika itu juga seketika, lihat ya, kalau Tuhan pulihkan Sion, keadaan kita, apa yang jadi mimpi-mimpimu Tuhan akan genapi. Apa yang jadi pengharapanmu seketika, ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Siapa yang takut? Saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau engkau mau pulihkan aku, nanti balik telapak tangan. Seketika. Prosesku 13 tahun lebih. Saudara lihat ya, kadang-kadang ikut Tuhan tuh tidak masuk akal. Coba renungin saudara, 12 tahun penderitaan, pendarahan, sudah berobat di tabib loh. Saudara lihat ya, ya sakit memang normalnya harus ke dokter. Sudah kan, ngabisin uang, sampai keadaan tetap tambah buruk. Mungkin kita juga, hari ini kita sudah lakukan langkah ya. Mungkin kita sudah ya, di samping kita ngandalin kekuatan, kita juga sudah berdoa. Kita sudah baca firman, kita sudah melayani Tuhan. Tapi keadaan tambah buruk. Kayaknya Tuhan tidak adil. Tapi apa yang Tuhan lakukan, itu cuman ujian. Ketika perempuan ini tidak melepaskan kepercayaan, 12 tahun penderitaan, itu cuman ditutupnya seketika. Kira-kira saudara jadi wanita itu kadang-kadang kita juga sebagai manusia gini, Tuhan, ikut Tuhan tuh tidak masuk akal. Penderitaanku bertahun-tahun, di atas 10 tahun. Ternyata kalau Tuhan pulihkan, itu cuman seketika, itu juga pendarahan itu selesai. Kenapa? Bukan yang menarik kuasa Tuhan, mujizat Tuhan turun itu apa? Di saat bukti tidak ada. Nah, 3 hal. Yuk saya bahas. Yang pertama, kalau kita jangan lepaskan kepercayaan, abaikan lamanya penderitaan. Jangan capek, ya. Yang kedua, abaikan rasa capek dan putus asa, ya. Wanita ini walaupun sudah menghabiskan cara, ya, mungkin sudah ke dokter, ya disuruh ke dokter, ya ke dokter. Mungkin kita juga disuruh doa puasa, ya doa puasa. Saya suruh saudara ngampuni, ya sudah ngampuni. Saudara mungkin saya suruh untuk berdoa, melayani, ya sudah melayani. Tapi mana
keadaan tambah buruk. Sekali lagi, mulai keluarkan jurus, asalku jamah kuasamu aku sembuh. Nggak peduli hari ini, abaikan lamanya penderitaan. Secara akal nggak masuk akal. Saudara lihat ya, penderitaan saudara nanti ditutupnya sama Tuhan itu cuman seketika loh saudara. Nanti orang bilang gini, yalah, merenungkan sampai 12 tahun, 13 tahun, yalah, Tuhan itu cuman seketika, sekonyong-konyong membalik keadaan. Dari yang saudara pendarahan, seketika wanita ini berhenti. Tangkep ya, jadi abaikan yang ketiga, keadaan yang makin buruk. 3 hal ya. Abaikan apa? Lamanya penderitaan. Kalau kita mau hari ini melihat kuasa Tuhan, jangan lepaskan kepercayaanmu. Sudah abaikan lamanya Tuhan, abaikan. Karena nanti seketika, 15 tahun ya ditutup seketika. Ini cuman ujian aja. Jadi abaikan. Lihat penderitaannya lama, aduh kok lama ya, lama. Sementara tetanggaku kok cepet ya prosesnya. Nggak usah ngiri. Nanti kemuliaannya jauh lebih besar. Yang 7 kali lipat apinya dipanaskan sama yang 2 kali apinya dipanaskan beda ya. Tembok Yerikonya yang dikelilingi 7 kali sama yang 2 kali jelas beda. Nggak usah dibanding-bandingkan. Yang pasti taat aja. Asalku jamah jubahnya. Abaikan lamanya penderitaan. Abaikan rasa capek dan putus asa. Abaikan yaitu apa, keadaan yang makin buruk. Yuk 3 hal ya, tangkep ya. Sudah dapat poinnya. Belajar dapat asalku jamah jubahnya ya. Jadi nanti kalau bisa saya tulis ini penting sekali. Karena masa-masa ini saudara ndak bisa hanya bertahan tanpa serangan. Ndak bisa. Serangan fajar iblis sedang gencarnya. Ini seperti perang loh saudara. Akhir zaman ini perang. Saudara ngerti ya, iblis itu mengerahkan semua serdadu, semua kekuatan untuk semua tim. Mereka kerjanya, saya percaya, iblis itu kerjanya mulai tim. Dia teratur saudara, sistematis, bahkan konsisten. Manusia tidak konsisten, anak Tuhan tidak konsisten, sukanya up and down. Kira-kira saudara waktu diserang sama iblis, saudara tidak konsisten jadi orang benar, maka kita semua pasti akan hancur. Percayalah itu. Makanya hari ini akhir zaman, ini tips nanti saya akan buat. Saya akan share di Instagram dan grup, saya akan buat PowerPoint-nya supaya ini jadi pembelajaran yang penting saudara. Saudara tidak cukup bertahan lama-lama mundur terus, iblisnya yang maju. Tapi hari ini yuk bertahan sambil menyerang, serangan fajar. Saudara harus melancarkan serangan fajar, makanya 3S, semangat sampai selesai. Orang yang semangat itu yang melancarkan serangan fajarnya ya. 1, ingat ya, asalku jamah jumbanya. Hari ini jangan lepaskan kepercayaanmu. Ingat seperti perempuan yang pendarahan. Abaikan lamanya penderitaan, rasa capek, putus asa. Abaikan semua keadaan yang makin buruk. Saudara cukup berkata, asalku jamah kuasanya, maka aku pasti sembuh, aku pasti pulih, rumah tanggaku pulih, anak-anakku pulih, kankerku sehat, sembuh. Itu yang pertama. Step yang kedua, yuk kita belajar. 1 poin kita selesai. Bagaimana jangan gugur imanmu? Kita buka Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang benar itu statusnya berbahagia ketika dia tidak melihat. Tangkep ya. Jadi hari ini jangan gugur imanmu sekalipun keadaanmu tambah bonyok. Hidup kita hari ini di akhir zaman ini peperangan. Saudara tidak bisa berkata, justru saya tahu, saya ini ngalami kemenangan. Kenapa? Saya bilang gini, Tuhan, saya jadi pemenang loh Tuhan. Saya orang yang berbahagia. Kenapa? Karena saya tidak belajar hidup hari ini dengan kewarasan saya. Saya selalu bilang, Bu, Tuhan saya waras ya sebagai orang benar. Saya ini kalau dikatai orang sampai
Sampai orang itu bilang gini, ngomong sama Eli ini susah. Orang bilang saya ndak waras. Uang habis uang banyak kok ya, puji Tuhan, haleluya. Dikasih berita buruk ya, puji Tuhan, haleluya. Lah gimana toh orang ini? Berita buruk, puji Tuhan, haleluya. Ada musibah, rumah kena petir, uang banyak, orang panik, dia puji Tuhan, haleluya. Terus ada apa lagi ya, puji Tuhan, haleluya. Ini orang gak waras. Saya bukan gak waras. Saya sampai ngomong sama Tuhan, saya ini di tengah kewarasan saya. Kenapa? Karena saya ini lagi menghidupi firman. Saya ini orang yang berbahagia karena hidupnya sudah nggak melihat, percaya pakai kacamatanya Tuhan. Cara pandang saya sudah cara pandangnya Kristus. Apa saudara? Pikirkan yang baik, yang benar, yang sedap didengar. Berarti saya waras loh saudara. Yang ngomong saya nggak waras itu yang nggak waras. Lah saya bilang gini loh, Tuhan bilang pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, ya kan, yang mulia. Lah tidak boleh pikiran buruk, ya puji Tuhan, haleluya, waras kan berarti saya. Lah hati juga pakai perasaan Kristus. Perasaan Kristus itu apa? Ya damai sejahtera itu sama kasih yang boleh memerintah. Saya ini waras kalau saya ngampuni Pak Nyoto terus, karena saya tahu hati saya yang memerintah cuma damai sejahtera sama kasihnya Kristus. Lain-lainnya nggak boleh memerintah dalam hati saya. Kepahitan, benci, yang namanya amarah, nggak mau saya. Jadi saya yang waras tuh saudara ya. Jadi kalau orang bilang saya nggak waras, saya bilang saya yang waras. Karena saya waras sebagai orang benar ya. Saudara lihat ya, berbahagia. Nah kita buka ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi menjalani hidup benar-benar percaya yang pertama firman Tuhan dan firman-Nya. Tangkep ya. Nggak boleh mempercayai yang lain. Saudara, hari ini apapun yang terjadi, cuman percaya Tuhan dan firman-Nya. Fokus sama Tuhan dan firman-Nya, janjinya yang ada di firman Tuhan itu tadi. Kita akan menikmati Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, melihat kuasa Tuhan yang sempurna di balik kelemahan. Mazmur 31 ayat 22, di balik kesesakan ada keajaiban. Itu aja yang difokusi. Gimana caranya Tuhan? Lihat keajaiban, lihat kuasa Tuhan sempurna, lihat kebaikan. Itu bukan kapasitasnya kita, itu bukan bagian kita, itu sudah bagian Tuhan. Biarkan Tuhan yang mikir jalannya. Tangkep ya. Perempuan pendarahan ini tidak bisa mikir caranya gimana. Mungkin kalau dia pikir dia harus semedi dulu ya, semedi ketemu Tuhan. Mungkin dia harus ngambil cara apa 12 tahun semua tabib tidak bisa menyembuhkan. Mungkin pikirannya dia pusing. Tapi ternyata Tuhan menyembuhkannya bukan dengan pikirannya, cuman seketika. Seketika. Jamat jubahnya itu tidak masuk akal kan. Pikiran kita sudah ruwet, sudah yang aneh-aneh, harus naik ke gunung, harus semedi, harus puasa, harus ini, harus ini. Tapi Tuhan enggak loh. Hanya ketemu kuasa Tuhan dan percaya dengan imannya. Apa yang menjadi pergumulan 12 tahun dengan penderitaan, dengan masa-masa dia sudah berusaha dengan berbagai macam cara, keadaan enggak tambah baik, tambah buruk, hanya karena percaya asal saja. Dari kata asal saja, di situ mujizat terjadi. Yang ketiga, yuk kita lihat 1 Korintus 2 ayat 5. Lompat di 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Tangkap ya, 3 hal. Jangan gugur imanmu. Yang pertama, iman itu hanya percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Titik, sudah ya. Itu tadi 3 hal, 3K. Kebaikan, kuasa Tuhan sempurna, keajaiban. Yang kedua, iman itu
percaya pada kekuatan Allah. Itu tadi 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Yang ketiga, iman itu bergantung pada hikmatnya Allah. Tangkep ya. Ini nanti ada pembahasannya sendiri, ada seri khotbahnya ya. 3 hal ini nanti saya akan bahas. Jadi jangan gugur imanmu. Yang pertama, iman itu percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Iman itu percaya pada kekuatan Allah, bukan kekuatanmu. Kekuatanmu sudah merosot, tidak punya kemampuan. It's okay. Tapi iman percaya yang bisa membalik seketika itu hanya kekuatan Allah. Wanita pendarahan ini bisa sembuh dari 12 tahun penderitaannya, itu hanya kekuatan Allah. Kita percaya kekuatan Allah bukan kekuatanmu. Mungkin hari ini engkau sudah tidak punya modal, it's okay. Engkau bukan lagi yang muda, wanita tobat, seksi dan cantik, it's okay. Tapi kekuatan Allah nanti akan menyatukan rumah tanggamu dengan anggur yang manis. Apa yang bangkrut, kekuatanmu sudah tidak mampu lagi. Kekuatan Allah yang bangkrut akan dibuat beruntung dan berhasil. Tenang-tenang aja. Ya, itu cirinya orang benar. Jangan gugur imanmu walaupun keadaan makin sulit. Sudah percaya pada Tuhan dan firman-Nya, percaya pada kekuatan Allah, percaya pada hikmatnya Tuhan. Akal logikamu tidak masuk akal ya, itu tadi tidak masuk akal, sudah tidak masuk akal. Gimana 12 tahun loh ya, sudah pontang-panting, mungkin tabib yang hebat di mana-mana sampai habis uang banyak, sudah dikorbankan, keadaan tidak tambah baik. Mungkin wanita, kalau saya bisa bayangin jadi wanita 12 tahun ini pasti bilang gini, mati ae wis, mati ae, mati. Mungkin saudara bisa bayangin 1 bulan pendarahan aja saudara sudah tidak nyaman. Ini 12 tahun. Saya terlalu percaya kalau dia tidak punya pengharapan, dia lepas kepercayaan, dia gugur imannya, dia mungkin marah sama Tuhan, dia mungkin bilang gini, mati ya daripada hidup seperti ini. Tapi dari semangatnya kita lihat hari ini, percayalah, saya percaya wanita ini juga percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Dia percaya pada kekuatan Allah. Kalau enggak, dia enggak akan jamah jubahnya. Percaya pada hikmatnya Tuhan. Jangan pakai akal logikamu. 2 plus 5 bukan lagi 7. 5 plus 2 bukan lagi 7. Tapi 2 plus 5 adalah 5.000, sisa 12 bakul. 12 bulan hari ini engkau yang lagi hidupmu serba tidak cukup. Yakinlah setiap hari saudara belajar berkata, tiap awal bulan selalu berkata, Tuhan ini bakul yang kedua bulan Februari. Tuhan ini bakul yang ketiga. Aku tahu bakulmu itu besar. Pasti bisa mencukupkan kebutuhanku dan seisi rumahku untuk bayar hutang, bayar kewajiban yang jatuh tempo, bayar kebutuhan makan sehari-hari, bayar listrik, bayar semuanya. Bakulmu lebih dari cukup. Setiap bulan katakan, profetik. Kalau sisa 12 bakul, kita masih bisa hidup dari sisanya aja. Berbakul-bakul, 12 bakul menggambarkan 1 bulan 1 bakul. Itu pasti kita dapat hidup bahkan lebih dari cukup. Bulan ketiga nanti, tiap awal bulan katakan, Tuhan, aku hidup dengan bakul yang ketiga. Aku pasti hidup, aku pasti berkelimpahan. Karena aku tahu bakulnya surga, bakulnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Percayalah itu. Amin. Yang berikutnya ya, 3 hal. Jangan pakai logika lagi loh ya. 2 plus 5, 5 plus 2. Akal logikamu dibolak-balik ya 7. Tidak mungkin bisa jadi 5.000 sisa 12 bakul. Tapi kalau logikanya Tuhan, hikmatnya Tuhan, saudara tidak perlu takut. Hidup harus pada hikmat Allah, bukan hikmatnya manusia. Selama kita pakai hikmat kita terus, maka kita akan hancur. Tapi kalau hikmatnya Tuhan, percayalah, Dia pasti buka jalan dengan caranya yang luar biasa. Nah, yang terakhir, bagaimana kita hari ini jangan mengundurkan diri ya sebagai orang benar. Apa yang perlu saudara lakukan ya? Kalau tadi percaya pada Tuhan firman-Nya, kekuatan Allah, hikmat daripada
manusia. Ya, hikmatnya Tuhan, jangan hikmat manusia. Yang terakhir, Mazmur 126 ayat 6. Setelah ini kita selesai. Mazmur 126 ayat 6. Hal yang simpel. Orang yang berjalan maju, makanya harus maju, tidak boleh bertahan. Tangkep ya. Kenapa dalam serangan fajar di akhir zaman, musuh kita hari ini bukanlah masalah. Musuhmu bukan pelakor, musuhmu bukan suamimu, bukan mertuamu, bukan lagi orang-orang sekitarmu yang menyakiti hidupmu, tapi musuhmu adalah iblis. Saudara tidak bisa bertahan, tapi berjalan maju dengan menangis. It's okay. Kalau berjalan maju dengan penderitaan, pikul salib, sangkal diri, saudara tidak perlu takut. Berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Jangan lupa, ada kata menabur benih. Itu tadi, berjalan maju itu harus tunduk kepada Allah. Benihnya harus dengan iman. Ya, tanpa benih tunduk sama Allah, saudara tidak mungkin bisa berjalan maju. Berjalan maju sambil menangis dan menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara percaya apa yang mengikuti orang benar, kalau benihnya benar ada berkas. Tangkep ya. Kalau saudara tidak nabur benih, nanti pulangnya nggak mungkin sorak-sorai, karena kita tidak menikmati berkas. Nah, orang yang bisa sorak-sorai itu orang yang mau berjalan maju, bukan bertahan. Berjalan maju sambil menabur benih. Tangkep ya. Jadi waktu kita hari ini ngalami nangis, it's okay, tidak apa-apa. Nangis-nangis saja. Logika orang kalau ngalami keadaan yang membuat saudara shocknya setengah mati, nangis itu normal, tidak apa-apa. Mungkin sudah baik ditusuk teman dari belakang, siapa yang tidak nangis? Nuangis saudara. Saya itu pernah punya teman baik ya, baik tiap hari saya itu dicipika-cipiki, cium Yudas, cup gitu. Tapi siapa yang tahu dari belakang saya ditusuk dari belakang saudara. Saya itu kaget dan saya tuh nggak nyangka sama sekali. Bayangin, saya dulu tiap hari ketemu dia, ngobrol, makan bersama. Tiap hari dia kirimi saya makanan yang hauce saudara. Saya itu sampai bilang gini, dan dia bilang gini, kamu ini sudah saya anggap memeku. Aduh ya, kamu ceceku ya, saya bilang gitu. Ya namanya meme sama cece, kalau ada sesuatu cerita dong, curhat. Saya bilang saya lagi gini. Semua curhatan saya itu disampaikan semua, dan itu yang membuat saya shock setengah mati, termasuk dia yang menjelek-jelekkan saya. Bayangin. Dia bilang gini, kamu kalau ada apa-apa cerita sama aku, karena aku cecemu, kamu memeku yang baik. Tiap hari saya nggak pernah minta makanan dikirim saudara. Normal, orang waktu ditusuk dari belakang pasti nangis, nggak apa-apa. Sudah baik saudara ditusuk, saudara berjalan maju sambil nangis, tapi jangan sampai saudara balas. Benihnya bertahan sebagai orang benar, itu tetap dipertahankan supaya saudara tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mengundurkan diri, tangkap ya, berubah status dari orang benar menjadi orang yang jahat, membalas kejahatan. Nah, itu tidak boleh. Yang pertama 3 hal. Berjalan maju, bercucuran air mata. Itu orang yang tidak mengundurkan diri. Tangkap ya, orang benar tidak apa-apa. Tetap hadapi semua kenyataan hidup. Yang kedua, yaitu berjalan maju, menabur benih. Yang ketiga, impiannya menjadi nyata. Tangkep ya, 3 hal. Pulangnya dengan sorak-sorai. Jadi hari ini bagaimana jangan mengundurkan diri. Yang pertama, hadapi fakta. Semangat aja sampai selesai, yaitu dengan berjalan maju. Saudara disakiti, sudah baik sama suami, suamimu tambah galak, suamimu semakin tidak adil, pelakor semakin semena-mena. Hadapi aja, tenang aja, maju terus. Jangan sampai saudara stuck. Saudara bilang gini, nasibku, nggak usah nangis seperti ibu tadi. Saya bilang nggak usah kecewa bu,
Percayalah, sutradara kehidupan itu ada di pihak kita kok, tuh menang. Kalau di pihak kita ya kita pasti menang, nggak mungkin orang lain yang menang. Saya cuma bilang gitu, nggak mungkin pelakor menang Bu, walaupun sekarang disayang-sayang. Percayalah, kita cuma tinggal nonton aja kejatuhan mereka, pasti ada waktunya ya. Jadi yang pertama apa saudara? Berjalan maju bercucuran air mata, berjalan maju menabur benih. Yang ketiga, pasti impian menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau pulangnya sorak-sorai, semangat sampai selesai, ditutup dengan pulang dengan sorak-sorai. Tapi 3 hal ya, jangan melepaskan kepercayaanmu seperti wanita pendarahan, sudah abaikan semuanya. Fakta buruk ya, semua abaikan yang membuat saudara putus asa, kecewa, abaikan lamanya penderitaan sudah. Nanti pulangnya pasti sorak-sorai. Dari 3 level ini, saudara percaya, ketika saudara bisa ngabaikan semua yang buruk dan iman percayamu itu sudah berjalan maju saudara. Saudara percaya dengan firman, saudara hari ini percaya dengan kekuatan Allah dan hikmat Allah. Maka langkah yang berikutnya saudara pasti pulangnya dengan sorak-sorai. Hadapi semuanya, ndak usah komplain, ndak usah mempercepat prosesnya Tuhan. Berjalan maju dengan air mata, rela ya, rela untuk menabur benih yang baik walaupun balasannya ndak baik. Yang ketiga, nanti pasti melihat pulangnya sorak-sorai, impianmu akan menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati. 3 hal ini gampang diingat-ingat. Ini langkah untuk melakukan serangan fajar supaya saudara dan saya tidak dihajar terus sama iblis ya. Pertahananmu akan habis. Mulai praktek. Asal saja ku jamah jubahnya. Aku ndak lihat penderitaanku yang bertahun-tahun capek, putus asa, aku abaikan. Kenyataan buruk aku abaikan. Kita belajar ya, praktek ya. Yang kedua yaitu aku percaya Tuhan. Aku percaya kok Tuhan. Hari ini kalaupun belum seketika itu terjadi, aku tetap percaya dengan Tuhan. Aku percaya pada kekuatanmu dahsyat. Aku percaya dengan hikmatmu. Ndak usah banyak mikir. Orang kalau pakai hikmatnya Allah, ndak usah banyak mikir sampai stres. Hikmatmu itu loh ndak sampai. Apa yang saudara pikirkan ndak sama lah seketikanya Tuhan, kan ndak sama pikiran kita. Kita ndak bisa mikir seketikanya Tuhan. Kita sudah tenang aja. Percaya saudara. Amin. Yang ketiga, kalaupun hari ini keadaan tambah buruk, tetaplah rela. Nangis Tuhan, baik disakiti, baik ditipu, baik tambah bonyok, it's okay. Rela aja sesaat. Yang penting jangan mengundurkan diri jadi orang benar, benihmu benar. Nanti lihat ya, pulangnya sampai selesainya, pulangnya sorak-sorai. Itu tadi. Ditutup dengan kebaikan, ditutup dengan kuasa Tuhan sempurna, ditutup dengan keajaiban sampai selesai. Makanya pulangnya sorak-sorai. Musuh-musuhmu akan nangis bombay, saudara sorak-sorai. Dunia akan nangis bombay, orang benar impian pulangnya sorak-sorai sambil bawa berkas. Berkas ini berbicara apa yang akan kita nikmati nanti dalam kekekalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita, happy weekend ya. Tetap percaya, jangan sampai lemah. 3 hal, jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan gugur imanmu, jangan mengundurkan diri dari orang benar. Supaya hidupmu berkenan, upahmu besar, lulus ujian jadi orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa anak-anak-Mu akan terus berjuang sampai selesai. Kami tahu Tuhan, kami tidak mau putus asa. Kami percaya ada jalan Tuhan. Semangat kami pasti melihat hasil. Berkati mereka dalam segala pergumulan, keuangan, rumah tangga, sakit penyakit, semuanya Tuhan sudah menjawab setiap pergumulan kami. Asal ku jamah jubahmu, aku pasti sembuh, aku pasti diberkati, aku pasti dipulihkan rumah tanggaku. Anakku akan melihat seisi rumahku berubah.
itu doa-doa kami. Kami terima Tuhan dengan iman dan kami percaya kami sudah menerima jawaban doa. Terima kasih Tuhan buat pemilu yang sudah selesai dan kami melihat bahwa negara kami aman dalam tangan-Mu. Makasih kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tetap semangat, tetap sukacita sebagai Laskar Kristus berjalan maju. Serangan fajar hari ini tetaplah menjadi Laskar Kristus yang tangguh. God bless.